Oke guys, jumpa lagi sama gua Cakra. Ya, di kesempatan kali ini kita akan melakukan Q&A seputar film Widya Jemari Jiwaku Menari. Dan sebelum gua mulai, gua mau tanya dulu nih sama teman-teman semua yang nonton. Kalian semua udah pada tahu belum film Widya Jemari Jiwaku Menari? Atau mungkin udah pada nonton belum filmnya? Nah, buat teman-teman yang belum nonton jangan lupa ditonton dulu filmnya. Filmnya ntar aku bakal masukin di sini ini yang di logo I yang lingkaran, kalian klik itu ntar ada filmnya di situ ya, kalian klik aja. Atau enggak kalian bisa langsung search atau cari di channel gua, ada judulnya pokoknya Widya Jemari Jiwaku Menari full movie ya. Bisa kalau di channel gue ada di playlist movie, kalian cari aja. Jadi buat teman-teman yang belum pada nonton, kalian jangan lupa harus tonton filmnya terlebih dahulu ya. Film ini sendiri sebenarnya udah sangat lama. Film ini produksi tahun 2013 ya. Gue nggak tahu 2018 masih ada yang nonton apa enggak, tapi gue harap ya film ini masih terus ada yang nonton setiap tahunnya, dan semoga masih bisa menginspirasi orang banyak dan memberikan manfaat-manfaat positif bagi teman-teman yang menonton semua. Oke. Dan seperti biasa, beberapa minggu yang lalu gue udah upload story di Instagram tentang film Widya Jemari Jiwaku Menari. Jadi buat beberapa teman-teman yang mungkin mau nanya seputar film tersebut bisa nanya, dan udah masuk beberapa pertanyaan di Instagram gue ya. Nah, so biar nggak lama-lama langsung aja kita bacain pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Ayuning PS ya. Dia punya 7 pertanyaan. Yang pertama dia bilang, bisa jelasin dikit nggak film JJM itu apa? Oke, di sini aku akan jelasin sedikit ya. Film JJM ini adalah film yang menceritakan tentang seorang gadis yang menyandang tunarungu ya. Jadi dia terlahir secara tidak normal, dia tunarungu. Tapi dia itu terus semangat untuk hidup, dan dia memiliki kelebihan yaitu bisa mampu menari gitu loh. Sedangkan menari itu kan tahu kan, yang namanya menari itu harus diiringi musik, dan kita mengikuti alunan musik, tempo musik. Nah, bagaimana seorang gadis yang mengalami tunarungu atau tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara, tapi dia bisa menari mengikuti alunan musik gitu loh. Padahal dia tidak mendengar musiknya itu. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana, kalian langsung tonton aja filmnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu filmnya ya. Film ini lebih mengajarkan tentang bagaimana bahwa teman-teman kita yang memiliki kekurangan atau terlahir tidak normal, tapi mereka tetap memiliki kelebihan. Dan ini mengajarkan kita untuk tidak memandang sebelah mata teman-teman kita yang terlahir tidak normal. Karena mau normal atau enggak, ya itu anugerah yang udah Tuhan berikan. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan, dan janganlah kamu memandang sebelah mata terhadap teman-teman yang tidak terlahir normal seperti kita. Kita harus bersyukur kita terlahir normal, dan kita harus tetap semangat dalam berkarya, karena mereka pun yang terlahir tidak normal, mereka tetap semangat menjalani hidup dan tetap semangat dalam berkarya ya. Jadi lebih banyak tentang pelajaran hidup sih sebenarnya film ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana ceritanya bisa main di film itu? Oke, kalau aku sendiri gimana ceritanya bisa main di film itu, kebetulan dulu saat itu kan filmnya masih di zaman aku SMA ya, dan aku ikut teater. Aku sekolah di SMA Negeri 1 Kota Selatan di Bali, dan aku ikut teater Bisma. Kebetulan aku punya guru pembimbing namanya Ibu Sukma di teater tersebut, dan dia mengetahui itu lebih awal project ini, dan dia mengajak aku untuk ikut casting gitu loh. Dan saat aku ikut casting ya ternyata aku dapat perannya seperti itu, makanya aku bisa bergabung dalam project ini. Pertanyaan ketiga, perasaan kakak main film sama Kak Widya gimana? Perasaan aku yang pasti adalah sangat senang ya. Aku ngerasa bahagia punya kesempatan mempelajari sesuatu hal yang baru, karena saat itu kayak selama ini aku nggak pernah ketemu teman-teman yang mungkin kurang beruntung terlahir normal seperti aku atau kita semua teman-teman yang lain. Dan ternyata di luar sana banyak teman-teman kita yang kayak mengalami tunarungu ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, atau ada yang mohon maaf, ada yang buta, ada yang tidak bisa melihat segala macam. Dan banyak dari mereka memiliki kekurangan, tapi mereka ternyata memiliki semangat hidup yang lebih dari kita semua yang terlahir normal. Mereka punya kemampuan lebih untuk berani melakukan sesuatu, melakukan sebuah karya daripada kita yang normal. Jadi kayak banyak banget pokoknya pelajaran hidup, pelajaran hal-hal positif yang aku ambil dari project ini juga ya. Dari situ pokoknya aku mengenal jadi banyak. Itu salah satu aku mengenal dengan sosok Kak Widya gitu ya, yang sangat menginspirasi. Dan ya udah pasti perasaan aku senang banget gitu, karena aku termasuk yang beruntung bisa bertemu langsung dengan Kak Widya dan bisa adu peran sama dia kayak gitu. Oke, pertanyaan yang keempat adalah momen yang masih diingat sampai sekarang. Momen yang masih aku ingat sampai sekarang adalah momen ketika aku sedang casting. Karena ketika sedang aku casting pertama kali bertemu dengan Kak Widya, di situ aku adu peran ya, kita menjalankan sebuah scene gitulah, sebuah kayak ya kalau misalnya kayak casting kayak gimana sih, kayak ngejalin peran gitulah ya. Intinya menjalankan sebuah cerita. Nah,
yang aku bikin itu berkesan adalah setelah selesai cerita Kawi dia itu, aku lihat dia ngobrol dengan orang lain tapi tetap menggunakan bahasa isyarat. Di saat itu aku berpikir bahwa orang ini mengendalami perannya sangat luar biasa, karena dalam teater biasa kita mengenal dengan pendalaman peran. Itu kita misalnya kita dapat peran, kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, kita menjalankan sebagai peran tersebut. Dan aku berpikir Kawi dia saat itu sedang mendalami peran, dan aku tidak tahu kalau ternyata dia menyandang tunarungu gitu loh. Aku nggak tahu kalau dia menyandang disabilitas. Nah, yang bikin aku berkesan adalah di situ, karena ya aku nggak bisa lupa aja gitu. Aku pikir dia sedang mendalami peran, ternyata sosok yang aku temuin ini adalah dia emang orang yang mengalami kisah tersebut dan dia memerankan film tersebut. Jadi film ini kisah nyata ya, kisah nyata dan diperankan langsung oleh yang mengalaminya. Seperti itu. Penasaran nggak filmnya gimana? Buat yang belum nonton harus nonton. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Apa pesan yang bisa kakak ambil dari film itu? Pesan yang bisa diambil adalah yang seperti tadi aku udah jelasin gitu loh. Di sini banyak banget pesan moral yang bisa diambil, bagaimana ternyata kita hidup itu tidak, lingkungan di sekitar kita tuh nggak seperti apa yang kita pikirkan gitu loh. Ternyata kita yang terlahir normal itu benar-benar sangat beruntung. Banyak teman-teman di luar sana yang terlahir kurang beruntung seperti kita atau terlahir normal, tapi mereka tetap punya semangat untuk menjalani hidup, dan mereka di balik kekurangan mereka selalu memiliki kelebihan gitu loh. Banyak hal-hal lain yang masih mereka bisa lakukan di balik kekurangan mereka. Kalau mereka bisa, kenapa kita yang terlahir normal tidak bisa? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pokoknya banyak banget deh pesannya, kalian tonton aja, ntar kalian pasti bakal terinspirasi sendiri apa aja pesan-pesan yang bisa diambil dari film tersebut. Pertanyaan ke-6, kalau misalnya ditawarin main film sejenis gitu lagi, mau nggak, dan alasannya apa gitu ya. Kalau ditawarin main film seperti itu lagi ya pasti mau gitu loh. Aku kalau misalkan film apa aja selama itu untuk berkarya hal yang positif, aku pasti mau gitu loh. Kalau ditanya alasannya apa ya, karena aku senang ikut berkarya, itu aja sih. Lebih ke emang mungkin lebih ke passion ya, jatuhnya lebih ke semangat. Aku suka ngelakuin hal-hal seperti acting atau segala macam. Pertanyaan ke-7 yang terakhir, harapan kakak buat film di tahun film JJM di tahun 2018 ini, biarpun filmnya udah lama banget. Oke, harapan aku yang seperti tadi aku sampaikan di awal, aku harap semoga di 2018 dan di tahun-tahun berikutnya film ini masih tetap ada yang nonton dan terus tetap menginspirasi orang banyak, dan banyak hal-hal positif yang bisa diambil oleh para penonton semua. Dan ya, semoga karya ini tidak lekang oleh waktu, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi juga dari beberapa teman yang lain ya. Nggak semuanya pertanyaan sih, ada beberapa pendapat aja ya. Ini aku bacain satu-satu. Ada dari Kak Andremians ya, dia bilang film dan karakternya sudah bagus banget, bikin lagi beli. Ya, makasih banget buat Kak Andremians untuk filmnya, untuk komentarnya tentang filmnya. Dan untuk bikin lagi belum tahu ya kapan, nunggu dari K3 SDN Pasar, mungkin suatu saat akan berkarya lagi membuat film yang baru ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Winwinarti 01. Kak, film ini kisah nyata ya, aku suka banget filmnya, 3 kali nonton berturut. Bukan lagi ya, udah kayak minum obat 3 kali nonton berturut ya. Film ini diangkat dari kisah nyata ya, walaupun saat pertama kali pembuatan filmnya itu sebenarnya 80% kisah nyata, karena apa yang terjadi di film itu emang dialami langsung oleh Kawidianya, dan 20% itu adalah bumbu cerita atau improvisasi tapi terinspirasi dari kisah nyata gitu loh. Jadi 20% yang aku maksud ini adalah kayak kisah tentang percintaan antara aku dengan Kak Widya, itu hanya bumbu cerita ya atau improvisasi, tapi terinspirasi dari Kananda yang temannya Widya itu di filmnya. Jadi Kananda itu punya pasangan tapi pasangannya normal. Nah, cuma jadi ceritanya Nanda ini diangkat ke film Widya, cuma dibuatnya seolah aku dan Kak Widya yang mengalaminya. Tapi kisah nyata itu kerasa menjadi 100%. Kenapa? Karena Kak Widya sekarang sudah menikah dan pasangannya itu dia normal ya. Jadi apa yang ada di film bisa dibilang sekarang 100% nyata, karena emang kejadian. Akhirnya Kak Widya menemukan pasangan hidupnya, dan pasangan hidupnya itu normal gitu loh, seperti apa yang ada di film. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari Kak Dimas Danisis. Gak ada pertanyaan Kak, pokoknya perfect. Bukan lagi. Thank you Kak Dimas, makasih udah mau nonton film WJJM ya. Thank you so much. Dan dari Kak Rada Dewi, gak bosan-bosan nonton ulang. Terima kasih juga Kak Dewi yang udah terus nonton. Semoga gak akan pernah bosan ya. Semoga bisa terus menginspirasi dan banyak hal-hal bermanfaat yang bisa diambil dari film tersebut. Dan jangan lupa juga di-sharing ke teman-temannya, mungkin keluarganya yang belum pada nonton, biar mereka juga tahu film Widya Jemari Jiwaku Menari.
Dan yang terakhir ada pertanyaan dari Trana Chandani. Kakak kenal sama Kak Widya dari mana? Ceritain dong awal ketemu Kak Widya terus sampai buat film. Aku bukan kenal Kak Widya dulu terus baru buat film ya. Lebih tepatnya itu aku ada yang buat film itu bukan aku, yang buat film itu K3S Kota Denpasar, dan bersama Aji Ratut juga beberapa kreator-kreator lain ya, para seniman lain yang ada di Denpasar. Nah, mereka itu bikin film untuk merayakan, untuk memperingati yang tadi aku bilang Hari Penyandang Cacat Nasional ya. Jadi kita bikin project film Widya Jemari Jiwa Kemenari, dan di film itulah aku baru kenal sama Kak Widya. Jadi bukan aku kenal dulu baru buat film, tapi karena kita ngebuat film itu makanya aku baru kenal. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu pertanyaan dari teman-teman, dan udah aku jawab semua ya. Buat teman-teman yang udah ngasih komentar, yang ngasih pendapat-pendapat positif, yang udah ngasih pertanyaan, aku ucapin thank you so much. Buat teman-teman semua yang udah nonton film Widya Jemari Jiwa Kemenari, terima kasih banyak. Semoga filmnya setiap tahunnya masih ada yang nonton dan terus memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Dan ya, akhir kata sampai sini dulu video kali ini. Gua Cakra pamit undur diri dulu. Kalau misalkan ada salah kata mohon maaf, dan jangan lupa buat teman-teman yang udah pada nonton dan belum pada nonton lagi ya film Widya Jemari Jiwa Kemenari. Ya, film ini nih, Widya Jemari Jiwa Kemenari. Oke, akhir kata gua sampaikan bye bye. See ya.